siswa atau muridnya itu kadang ada yang mati on cam, ditinggal main gitu. Jadi solusi Ini pengalaman pribadi sama Anda. iya, salah satunya ya. Di offline itu masih ada aja anak-anak yang apa ya, istilahnya tuh bahasanya tuh bodoh, apalagi online itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Pada sore kali ini kita akan mengobrol-ngobrol santai dengan tema pendidikan luring dianggap memicu klaster COVID-19 bersama dengan Mas Reddy. Untuk kesempatan sore ini saya persilahkan untuk pemantik memperkenalkan dirinya, monggo. Harus memperkenalkan diri ini. Oke, Biar penonton tahu gitu. kayaknya nggak penting kalau tak perlu tahu itu. Setidaknya namanya gitu. Iya, iya. Nama saya Reddy. Kebetulan saya juga pernah berproses di PMI Rayon Sunan Bonang dulu. Tepatnya pada tahun 2016-2017 sekitar segitu. Iya. Sudah. Iya. Mungkin langsung saja Pak ya. Iya, Ngobrol-ngobrol kita. Silakan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Untuk pertanyaan pertama, COVID-19 sudah selama 2 tahun melanda negara tercinta kita dan tidak tanpa terkecuali juga kan dalam dunia pendidikan gitu Mas. Iya. Bagaimana pendapat sampean dan apa yang sampean rasakan selama 2 tahun masa pandemi tersebut? Iya. Sebenarnya bukan hanya saya yang merasakannya, semuanya dari satuan tingkatan pendidikan yang paling rendah sampai tingkat perguruan tinggi itu semua merasakan dampak dari pandemi ini. Baik itu siswa maupun mahasiswa tadi dalam tanda kutip. Tentunya 2 tahun ini bukan waktu yang singkat. 2 tahun ini menurut saya ini waktu yang cukup lama. Artinya di sini pendidikan harus dilaksanakan secara daring ketika dunia dilanda wabah COVID pandemi 19 ini. Bahkan ada fakta atau orang-orang banyak mengatakan bahwa COVID ini, pandemi ini merupakan sebuah yang istilahnya itu dapat menghancurkan sebuah tatanan kehidupan. Entah ini terlalu lebay atau gimana, ini orang-orang banyak mengatakan seperti itu. Dan juga ini ketika dunia dilanda COVID-19 khususnya di Indonesia ini terjadinya inovasi dan perubahan yang besar terjadi perubahan yang sangat besar. Setelah dulu juga pernah terjadi perubahan itu ketika kita mengenal dengan yang namanya revolusi industri, itu juga ada perubahan. Tapi di sini ketika ada COVID ini terjadi perubahan lagi. Ini menurut perubahan yang sangat besar. Terutama dampak ini bukan hanya di sektor pendidikan, di sektor ekonomi pun sangat berdampak ketika hadirnya pertama kali COVID ini di Indonesia. Dalam konteks pendidikan ini pandemi COVID-19 itu sangat berpengaruh di pembelajaran daring. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa data penelitian yang dilakukan beberapa orang itu berpendapat dari data itu menyimpulkan bahwa keefektivitasan pembelajaran daring ini hanya maksimal ya 40%, dan selebihnya itu ada yang mengatakan tidak efektif, ada yang mengatakan kurang efektif. Itu dari data yang penelitian yang didapatkan orang-orang itu. Lalu kemudian perbedaan yang sangat jauh dari pendidikan daring ini, pembelajaran daring dengan pembelajaran luring ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau ketika pembelajaran luring guru bisa berinteraksi langsung dengan siswa, ini pembelajaran daring ini guru tidak bisa interaksi langsung dengan siswa. Artinya apa di sini? Siswa itu harus lebih mandiri lagi dari sebelumnya. Itu siswa harus lebih mandiri lagi, karena kalau sudah pembelajaran daring ini
pusat pembelajaran itu bukan lagi ada di guru, tapi pusat pembelajaran itu ada di siswa. Ini yang harus dipahami dari semua siswa maupun mahasiswa. Kalau dulu ketika pembelajaran luring itu teacher center, kalau pembelajaran daring ini beralih kepada student center. Jadi siswa itu tidak boleh, atau mahasiswa itu tidak boleh berharap banyak pada dosen dalam pembelajaran daring ini. Tidak bisa berharap banyak kepada dosen. Kalau dosen harus menjelaskan dan lain sebagainya, itu tidak bisa mengharapkan itu. Berbeda halnya ketika pembelajaran ini dilakukan secara luring. Itu pendapat saya terkait 2 tahun ini pembelajaran daring. Lalu untuk problematika ya menurut saya banyak ya untuk problematika sendiri ya dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Umumnya problematika ini terletak pada perbedaan siswa atau mahasiswa dalam segi ekonomi dan geografi. Itu problematika secara umum ada di situ. Yang pertama itu problematika yang ada pada diri siswa sendiri. Selama ini kan pembelajaran daring itu kan memerlukan sinyal, memerlukan jaringan kan ya. Memerlukan jaringan. Ini sering menjadi problem karena kondisi ekonomi dan geografis yang berbeda-beda antara setiap siswa. Ini yang pertama, itu permasalahan yang ada di jaringan. Ada contoh misalnya dalam pelaksanaan pembelajaran ya, dalam pelaksanaan pembelajaran itu ketika guru menjelaskan tiba-tiba mahasiswanya hilang. Mahasiswa hilang ini ada 2 faktor, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi karena memang benar-benar sinyalnya, atau memang benar-benar sengaja dimatikan agar tidak ditanya sama dosennya. Itu kan yang biasanya terjadi kan. Itu yang pertama, problem sinyal. Yang kedua, ketidaksiapan orang tua sendiri. Ketidaksiapan orang tua sendiri karena faktor ekonomi yang berbeda. Kalau pas waktu pembelajaran tidak semua orang tua itu mempunyai dana untuk membeli smartphone atau laptop. Nah, itu permasalahannya, tidak semuanya karena faktor ekonomis yang berbeda. Lalu ketika pembelajaran daring berlangsung, pandemi Covid melanda, mau tidak mau anak ini harus memegang laptop atau handphone untuk memenuhi syarat dalam pembelajaran daring. Itu permasalahan yang kedua. Lalu permasalahan ketiga ada pada sektor guru sendiri atau pendidik sendiri. Wajar, saya mengatakan wajar kalau pendidik itu belum siap dalam melaksanakan pembelajaran daring. Karena ini suatu hal yang baru di dunia pendidikan. Maksudnya culture budaya pendidikan kita, culture pendidikan kita di situ tidak di situ. Dari abad berapapun di Indonesia itu di pembelajaran secara umum itu dilakukan secara luring, semuanya dilakukan luring. Dan ketika pandemi melanda, itu harus dirubah total melakukan pembelajaran secara daring. Nah, tentunya ini berdampak pada pendidik atau guru. Bagaimana pendidik harus menggunakan metode yang relevan dalam pelaksanaan pembelajaran daring tersebut. Bagaimana pendidik ini bisa melakukan interaksi antara siswa ke siswa. Itu Mas, kalau menurut saya, pendapat saya pendapat saya terkait 2 tahun belakang ini dan problematika yang ada. Jadi problematikanya itu sangat banyak gitu, tapi secara umumnya ada seperti ekonomi, seperti geografi. Misalkan ada yang di pelosok, bagaimana mereka itu kan melaksanakan pendidikan secara daring gitu. Iya. Di situ intinya permasalahan secara umum itu ada di perbedaan geografis dan ekonomis yang berbeda setiap siswa atau mahasiswa. Nah, mungkin sebelum melanjutkan ke selanjutnya ngopi dulu kan. Oh iya, biar santai gitu. Ini gak ada brandnya masih ya? belum Bisa masuk sini nanti yang mau. Mungkin rokok dulu Mas. Iya, silakan. Nanti ada yang mau masukin brand kopi atau apa. Kalau dari yang sampean sampaikan tadi, intinya kan selama 2 tahun ini di negara kita ini kan terisolasi di semua sektor, entah itu pendidikan, entah itu ekonomi. Dan kita kan sekarang membahas tentang pendidikan. Nah, untuk masalah ini
apa langkah-langkah kita, entah itu siswa atau mahasiswa dan entah itu guru ataupun dosen, dalam proses belajar yang lebih efektif untuk kedepannya. Itu seperti apa, Mas? Langkah-langkahnya. Mungkin di sini saya lebih ke apa ya? Kalau dibahas semuanya tuh lebih ke bagaimana cara guru atau pendidik atau dosen dalam melaksanakan pembelajaran daring agar lebih efektif lagi ya. Lebih ke pendidik atau guru. Seperti ini. Selama 2 tahun ini pastinya siswa atau mahasiswa itu merasa jenuh sekali. Mereka berada di rumah tanpa ada interaksi dan lain sebagainya. Itu ada fakta yang mengatakan seperti itu. Ada fakta yang mengatakan bahwa siswa ini meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, itu siswa masih merasa kesepian. Lalu ini menjadi motivasi siswa, salah satu motivasi pelajar agar pembelajaran segera dilakukan secara tatap muka. Itu salah satu motivasi siswa. Lalu artinya di sini kalau siswa masih merasa kesepian atau bored dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, artinya di sini guru di sini belum mampu menciptakan suasana belajar yang baik atau suasana kelompok belajar yang interaktif. Itu menurut saya di situ permasalahannya ada di guru tersendiri. Karena emang baru ya. Ya baru juga. Metode juga pun masih belum bisa diterapkan oleh beberapa guru dan masih meraba-raba gitu kan. Iya, masih meraba-raba ini. Di sini sebenarnya terdapat beberapa solusi yang bisa diterapkan oleh pendidik sendiri dalam menangani problematika tersebut. Yang pertama itu guru itu benar-benar dalam melakukan pembelajaran daring itu harus benar-benar bisa interaktif. Kalau sudah interaksi itu kan dua arah toh, bukan satu arah. Interaksi antara guru dengan siswa, interaksi antara siswa dengan guru. Itu yang namanya interaksi. Nah, kalau sudah itu dibangun dengan baik, maka siswa itu dalam pembelajaran daring sudah nggak mungkin jenuh lagi. Tapi kan kalau ini susah dibangun kalau guru hanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet dan lain sebagainya, atau bahkan ada kan juga guru yang menggunakan hanya sekedar WA dan lain sebagainya, memberikan tugas dan lain sebagainya. Itu kan sistem pembelajaran seperti itu kan sangat monoton, atau kalau seperti Zoom, guru hanya menjelaskan dan siswa mendengarkan. Itu kan sudah lama sekali metode pembelajaran lama yang dipakai sama guru, itu sangat membosankan. Maka dari itu guru atau pendidik di sini harus mengenal lebih jauh aplikasi-aplikasi yang mendukung kegiatan pembelajaran yang interaktif. Itu solusi yang pertama yang harus diketahui oleh guru. Kemudian solusi yang kedua, kemudian untuk yang kedua itu kalau yang pertama interaktif tadi dalam proses pembelajaran, lalu yang kedua itu guru harus memberikan feedback kepada siswa dari hasil belajarnya, atau istilahnya itu seperti reward atau apresiasi. Apresiasi itu harus diberikan guru kepada siswa. Namun saya sarankan di sini, apresiasi di sini jangan berbentuk kuantitatif atau angka-angka saja. Angka dapat sampai kamu dapat 90, kamu dapat 100, itu kurang kalau menurut saya. Kalau hanya apresiasi, hanya sekedar angka seperti itu, menurut saya itu yang lebih pas. Feedback yang diberikan guru atau reward yang diberikan guru kepada siswa itu sebenarnya harus secara kualitatif. Contoh misal siswa mengerjakan tugas, lalu tugasnya itu baik, lalu itu guru harus memberi reward dalam bentuk kata-kata, bagus sekali kerjamu gitu, sangat luar biasa, lanjutkan, terus belajar. Itu kalau sudah ada kata-kata kayak gitu ke guru ke murid, itu pasti murid itu termotivasi dari itu. Itu yang kedua. Jadi nggak harus nilai bagus gitu kan. Tidak harus dipatokan pada nilai. Kamu dapat 100, kamu dapat 90, itu garing lah kalau menurut saya. Jadi meskipun cuma apresiasi sekecil apapun gitu kan, otomatis akan membangkitkan motivasi siswa gitu. Iya, harus itu dapat membangkitkan, meskipun berapa kata pun itu sudah kayak sulap. Kalau menurut saya kata guru itu kayak sulap. Bisa membangunkan yang tidur, yang nggak semangat itu bisa semangat lagi kalau sudah ada ucapan kayak gitu. Bagus sekali gitu. Terus yang terakhir
dalam segi kognitif menurut saya harus benar-benar dipahami oleh guru. Guru harus memastikan apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan, materi apa yang dijelaskan kepada siswa itu harus sampai kepada siswa. Itu guru harus memastikan. Jangan hanya menjelaskan, memberikan tugas dan lain sebagainya. Hilang. Nah, ya. Tapi tiba siswa tidak memahami dari pelajaran itu. Itu yang ketiga, solusi yang ketiga. Guru harus memastikan bahwa materi yang disampaikan itu sampai kepada siswa. Itu Mas kalau menurut saya. Nah, dari yang Mas sampaikan itu, dari yang Mas Redi sampaikan kan tadi langkah-langkahnya mulai dari diri guru sendiri gitu kan. Bagaimana untuk yang para siswanya itu, para siswa atau mahasiswa kan di dalam pembelajaran yang interaktif katanya jenengan sing barusan itu kan ada antara dua arah dari siswa ke guru, dari guru ke siswa. Lah di situ dari guru ke siswa, dari siswa ke siswa. Maaf, dari guru ke siswa dan dari siswa ke guru. Nah, di situ otomatis kan siswa atau murid itu kan perlu langkah-langkah juga bagaimana mereka bagaimana mereka akan sadar. Kan ada itu yang guru yang berusaha untuk aktif, untuk yang belajar yang interaktif katanya sampean tadi. Lah itu tapi siswa atau muridnya itu kadang ada yang mati on cam, ditinggal main gitu. Jadi solusi ini pengalaman pribadi sampean Anda. Iya, salah satunya ya. Jadi mungkin sampean ada motivasi untuk membangkitkan semangat siswa juga, nggak cuma langkah-langkah buat guru gitu kan. Iya. Bagaimana menurut sampean itu? Iya, saya paham. Kalau menurut saya ya ini kembali kepada faktor lingkungan pendidikan itu sendiri yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran daring itu. Salah satunya yaitu dukungan dan bantuan orang tua atau dukungan dan bantuan orang-orang terdekat yang ada di rumah tersebut. Itu yang sangat penting, dukungan dari orang tua. Internal lo gitu kan. Iya, dukungan dari orang tua atau bapak maupun ibu. Kalau sudah ngerti anaknya malas-malasan sudah waktunya kuliah atau belajar itu masih main HP, mereka bertanggung jawab penuh atas hal itu. Karena pembelajaran daring ini tiga lingkungan pendidikan itu, keluarga, sekolah dan masyarakat itu sangat berpengaruh dalam membentuk karakter. Itu Mas, itu kalau dari segi siswanya sendiri gitu. Dan yang terakhir juga harus kesadaran pribadi. Jangan paham kuliah masih on cam. Yang terakhir itu yang susah Mas, kesadaran. Karena ketika tatap muka itu kan beda cerita lagi. Ketika tatap muka kan kita itu di situ banyak teman yang katanya sampean tadi yang ketika daring murid atau siswa itu merasa kesepian. Di situ kan kita kan bosan mengikuti pelajaran, malas gitu kan. Soalnya kan ya gak ada barengannya. Ketika tatap muka kan beda cerita. Lah bagaimana menggantikan motivasi agar bangkit semangat siswa itu, bangkit untuk saya pengen terus belajar gitu kan, biar jadi lebih baik ke depannya. Bagaimana menggantikan semangat siswa yang kesepian itu? Ya tadi kan tadi saya juga memberikan beberapa metode dalam pembelajaran daring. Guru harus interaktif antara guru dan siswa. Yang kedua ya guru harus memberikan apresiasi atau feedback dari itu. Tapi dari penelitian yang pernah dilakukan Bank Dunia, ada mengatakan bahwa 30 sekian persen pembelajaran daring ini efektif. Pembelajaran daring efektif dan sisanya ada yang mengatakan kurang efektif dan lain sebagainya. Tapi jauh sebelum pandemi ini saya pernah membaca buku bahwasanya di Amerika itu sendiri pernah melakukan studi atau penelitian terkait pembelajaran online atau pembelajaran daring itu sendiri. Di Amerika itu datanya menyebutkan bahwa ada sekitar 40% pembelajaran daring ini dikatakan efektif. Dan 30% pembelajaran daring ini dikatakan hemat waktu dan sisanya itu hemat biaya, iya kan? Iya. Kalau lihat secara fakta memang benar penelitian yang dilakukan ini. Kalau sudah pembelajaran daring sangat menghematkan biaya. Biasanya sampean kuliah berangkat dari kos ke kampus harus menggunakan bensin, harus menggunakan dan lain sebagainya.
ini juga tidak salah, karena dan juga saya pernah melakukan penelitian, saya pribadi ya pernah melakukan penelitian, kebetulan kemarin saya sekitar 5 bulan yang lalu saya mengerjakan tesis. Sekitar 5 bulan yang lalu mengerjakan tesis, dan alhamdulillah sudah selesai. Tesis saya itu judulnya itu saya diarahkan oleh dosen pembimbing saya dulu itu 5 bulan yang lalu tentang pembelajaran daring, keefektifitasan pembelajaran daring tersebut. Bagaimana pembelajaran daring ini bisa mewujudkan pemahaman siswa tentang materi-materi tersebut. Ini penelitian saya kemarin. Dan penelitian saya ini kemarin dilakukan di 2 sekolah di tengah kota, ya. Ingat ya, di tengah kota, 2 sekolah, 2 objek penelitian saya di 2 sekolah di tengah kota. Dan hasilnya dari kesimpulan penelitian ini bahwasanya pembelajaran daring ini masih bisa atau masih mampu untuk mewujudkan tingkat pemahaman siswa dalam satu materi. Ini terbukti dari hasil penelitian saya. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah jika penelitian saya ini dilakukan di desa-desa, di sekolahan yang desa-desa atau pelosok-pelosok, apakah hasilnya akan sama? Belum tentu, ya kan? Iya, karena belum pernah dicoba. Iya, belum pernah dicoba. Kalau di kota, kenapa di kota hasil penelitian saya itu meskipun ada penurunan dalam segi nilai ya, tapi penurunan itu tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu melonjak. Penurunan itu masih wajar karena masih di atas KKM yang ditentukan. Tapi kalau penelitian ini dilakukan di desa, itu ada beberapa faktor yang tidak bisa didukung seperti sarana dan prasarana. Mungkin kalau terbatasnya infrastruktur ini, tempat sarana prasarana ini, bisa saja nilai siswa yang ada di desa-desa itu malah anjlok di bawah KKM. Itu kalau penelitian saya jika dilakukan di desa. Ini karena dilakukan di kota, sekolahannya lengkap, fasilitasnya lengkap, juga rata-rata yang masuk sekolah itu dari siswa itu ada tingkat ekonominya itu menengah ke atas lah, karena di kota. Itu bisa saya pastikan itu, Mas. Nah, menurut yang sampean sampaikan, yang setelah sampean sampaikan dari uraian tadi, di situ kan substansi pendidikan kita itu tugasnya itu kan orang tua, anak, dan lingkungan belajar. Itu kan, Mas ya? Iya. Nah, pemerintah kan saat ini mempunyai program Merdeka Belajar. Iya. Nah, apakah program dari pemerintah tersebut bisa menjawab tantangan di masa pandemi seperti ini dalam dunia pendidikan? Oke. Merdeka Belajar itu salah satu terobosan yang dikeluarkan oleh Menteri baru atau Mas Nadiem. Mas Menteri Merdeka Belajar. Di Merdeka lalu setelah mengeluarkan kebijakan itu, Indonesia mulai dilanda COVID-19. Jadi mau tidak mau Merdeka Belajar itu harus diterapkan dalam pembelajaran daring. Oke. Kalau kita ambil beberapa sub peraturan yang ada di dalam Merdeka Belajar tersebut, sangat meringankan sekali, meringankan guru dalam membuat perangkat pembelajaran. Kalau dulu guru itu membuat RPP berapa lembar, sekarang hanya RPP itu hanya 1 lembar di Merdeka Belajar. Bukan hanya itu, masih banyak lagi seperti USBN itu dikembalikan ke daerah, USBN. Terus ada lagi apa ya? Saya agak lupa. USBN, terus UN. Iya. UN kan Sekarang mau dihapus ya, dan diganti dengan penilaian survei karakter atau apa, iya. Saya agak lupa itu. Terus yang menarik di sini juga Merdeka Belajar ini tidak monoton. Ada peraturan yang tidak monoton dalam pelaksanaan pembelajaran itu. Tidak harus di kelas, harus adanya interaksi antara guru dan murid. Terus di luar kelas juga bisa, harus ada diskusi dan lain sebagainya. Ini saya pernah baca buku juga tentang pendidikan humanisme yang pernah digaungkan oleh Paulo Freire, salah satu filsuf yang dari Brazil itu, mengatakan bahwa pendidikan ini tidak boleh kalau dalam pembelajaran itu hanya memandang objek dan subjek saja gitu. Guru sebagai subjek dan murid sebagai objeknya. Jadi istilahnya guru menjelaskan, terus siswa hanya mendengarkan. Nah, itu saya sepakat karena itu ada konteks, ada kesamaan seperti itu. Dan mudah-mudahan itu bisa bisa terrealisasikan meskipun dalam pembelajaran daring itu. Tapi kita lihat progresnya lagi ya. Karena kan habis ini kan
pembelajaran insya Allah ada wacana ingin dilakukan tatap muka. Ini lihat selanjutnya untuk mereka belajar itu, Mas. Nah, untuk selanjutnya kan sudah sampean uraikan dari problematika, dari langkah-langkah gitu kan beberapa. Nah, di situ kan beberapa perguruan tinggi, salah satunya itu di UIN dan UM mau mengadakan belajar tatap muka. Nah, kenapa di situ hanya 2 lembaga saja? Kenapa tidak dilakukan secara serentak gitu? Jadi, kenapa tidak dilakukan secara serentak? Karena emang kuliah online itu emang kurang efektif, membosankan gitu. Kenapa tidak dilakukan secara serentak gitu? Membosankan apa pengen cepet ketemu pacar? Kalau itu masih abu-abu, Mas. Iya, terus. Ya kenapa tidak? Maksudnya tidak ngajak-ngajak yang lain gitu, tidak dilakukan secara serentak. Iya. Satu Kota Malang atau satu Indonesia gitu. Iya. Begitu. Gini, Mas, apa ya? Ini pandangan pribadi saya ya. Pandangan pribadi saya. Dulu pemerintah itu mewajibkan melakukan pembelajaran daring itu karena ada sebab-musababnya. Sebabnya yaitu adanya COVID-19. Sedangkan sementara ini hari ini bagaimana pembelajaran itu akan sepenuhnya dilakukan secara tatap muka kalau ilat atau sebab-musababnya itu belum hilang, meskipun dari data yang dikeluarkan itu setiap harinya COVID ini menurun, ya kan? Menurun tapi belum hilang. Itu pertama. Terus yang kedua terkait hal itu, saya juga pernah mendengar berita bahwasanya sebenarnya sudah ada SK yang pemerintah sudah mengambil keputusan dengan hal itu dengan mengeluarkan SK bersama 4 menteri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keagamaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Mereka dalam SK itu intinya menyebutkan atau mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pembelajaran luring atau tatap muka. Tapi dalam catatan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Di UIN sendiri, saya kan mahasiswa UIN, per hari ini saya mahasiswa UIN. Di UIN sendiri itu sudah memberlakukan pembelajaran hibrid, metode hibrid atau seperti apa itu? Iya, 50% daring dan 50% online gitu. Jadi tidak langsung semua gitu kan? Tidak langsung semua. Di tengah semester ini sudah mulai diberlakukan hal itu. Untuk yang di Ma'had juga sudah mulai kembali di UIN itu. Tapi belum paham juga untuk kedepannya bagaimana progresnya kedepannya dan sebagainya semana. Untuk mungkin ya setiap kampus memiliki kebijakan sendiri-sendiri, Mas ya. Memiliki kebijakan sendiri-sendiri, sudah menghitung resikonya seperti apa, sudah ya intinya kebijakan sendiri-sendiri untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau tidaknya di situ. Jadi yang seperti yang saya tadi sampaikan itu yang apa? Kenapa diadakan sekolah daring? Karena di situ ada sabab musababnya katanya sampean kan. Lah di situ sebabnya apa? COVID-19. Iya, nah, di situ kenapa hanya terjadi di dalam dunia pendidikan? Maksudnya ya mungkin awal-awal kedatangan pandemi atau COVID-19 itu emang di pasar tutup, di ini tutup, tempat ibadah kan bahkan sampai tempat ibadah tutup. Lah, kan detik ini sampai detik ini kan sudah mulai dibuka meskipun harus mematuhi protokol kesehatan gitu kan. Iya. Lah kenapa pendidikan tidak seperti yang tersebut, tidak seperti kayak pasar gitu kan? Iya. Yang sudah mulai dibuka. Kenapa pendidikan itu tidak ditatap mukakan saja karena emang daring kurang efektif dan mematuhi protokol kesehatan gitu, Mas? Untuk itu sendiri sebenarnya sudah dilakukan secara tatap muka, pembelajaran untuk per hari ini sudah dilakukan tatap muka dari tingkatan SD, SMP, SMA itu sudah dimulai dilakukan tatap muka dengan protokol kesehatan. Kan sudah banyak yang masuk sudah di baik itu SMP, SMA itu sudah diberlakukan itu. Oh, jadi karena ada SK 4 menteri itu tadi. Jadi yang belum sepenuhnya itu di perguruan tinggi. Iya, di perguruan tinggi. Dari situ kan kira-kira
seperti apa belajar yang pas di masa pandemi sekarang? Belajar yang pas. Iya, yang pas gitu kan. Soalnya kan ada yang online, ada yang offline gitu loh, Mas. Misalkan kata sampean tadi itu di UIN ada 50% online, 50% offline gitu kan. Iya. Kalau bilang di masa pandemi ini belajar yang pas, ya harus dilakukan secara daring kalau menurut saya. Daring ya, Iya. intinya daring. Iya, kalau memang kondisi COVID ini sudah bisa bisa dikendalikan, ya kenapa tidak kita melakukan pembelajaran offline? Karena memang kultur budaya pendidikan kita itu Secara offline. offline, beda halnya di luar negeri. Di luar negeri jauh sebelum COVID ini sudah ada yang melakukan pembelajaran online gitu, berbeda dengan Indonesia gitu. Offline aja kadang masih yang ada yang gini, ada yang gitu ya. Offline aja, apalagi di offline itu masih ada aja anak-anak yang istilahnya tuh bahasanya tuh bodoh, apalagi online itu kan. Iya. Kalau tidak ada pengawasan secara benar-benar itu bagaimana gitu saya. Nah, di situ kan organisasi juga sangat berperan penting untuk menunjang pendidikan murid atau siswa. Nah, lebih-lebih di perguruan tinggi. Nah, di situ karena satu-satunya yang konsisten beraktivitas kan organisasi. Bagaimana pandangan sampean itu? Ya, organisasi ya. Saya juga orang organisasi gitu. Kalau organisasi ya sangat bagus sekali kalau memang organisasi itu masih aktif di masa-masa pandemi ini ya. Karena di samping siswa itu jenuh, di samping siswa itu pengetahuannya itu menurun, tapi kalau sudah dibantu dengan adanya kegiatan-kegiatan organisasi, baik diskusi, baik ada istilahnya seperti sharing antara junior ke junior dan lain sebagainya, itu menurut saya sangat bagus sekali dan saya sangat apresiasi sekali. Berbicara tentang organisasi, kan sampean tadi bilang saya salah satu termasuk yang aktif di organisasi juga. Mungkin sampean sedikit bercerita tentang pengalaman sampean di organisasi. Ya, nggak terlalu aktif juga, Mas. Cuma dulu saya pernah berproses juga di PMI, tepatnya di Rayon Sunan Bonang selama 2 tahun. Pernah berproses di pengurus komisariat Unisma, juga pernah sempat sebentar di cabang Kota Malang gitu. Untuk organisasi intra sendiri saya juga pernah menduduki, entah itu kebetulan atau gimana ya, pernah menduduki sebagai ketua Himaprodi dulu PAI. Terus setelah itu saya juga diangkat lagi. Setelah itu di pemilihan Mira lagi saya tembus dan menang lagi menjadi ketua gubernur BMFI gitu. Itu entah kebetulan atau gimana gak paham saya. Intinya organisasi penting bagi semuanya menurut saya, bukan hanya saya. Mahasiswa itu penting berorganisasi itu karena dapat menunjang. Kalau kuliah itu menurut saya itu pembelajaran terlalu formal dan tidak semua pelajaran bisa masuk ke dalam otak kita kalau sudah dosen menjelaskan hanya sekedar itu. Tapi kalau di dunia organisasi pengalaman ada, terus keilmuan ada, semuanya ada, lengkap di organisasi itu kalau menurut saya. Biar ketika jenuh di kelas kita bisa sharing-sharing santai mungkin gitu Mas ya. Iya. Mungkin closing statement dari sampean untuk menjaga semangat murid atau siswa untuk tetap belajar. Itu apa, Mas? Ya, closing statementnya harus tetap semangat lah dalam pembelajaran daring ini karena kan karena kan sudah 2 tahun ini. Sudah 2 tahun berarti sudah mulai mengenal, sudah mulai tidak awam lagi sedikit tentang pembelajaran daring. Intinya harus tetap semangat lah. Harus tetap semangat gitu. Dan kan? Semangat itu juga bukan buat orang lain, buat diri saya sendiri. Iya. Juga harus semangat. Diutamakan buat diri sendiri dulu sebelum untuk menyuruh orang lain gitu kan. Betul. Jadi intinya tetap semangat untuk belajar meskipun kita dilanda pandemi atau pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat untuk belajar. Kalau closing statement dari sampean sendiri gimana untuk closing daring ini? Bersama adalah pangkal keberhasilan. Oh, siap. Bersama pangkal keberhasilan. Jadi kita itu ketika sendiri susah untuk berhasil, bukan tidak bisa tapi susah. Lebih gampang untuk bersama-sama gitu kan. Kalau pembelajaran daring kan sendiri-sendiri, berarti gagal pembelajaran daring ini. Tapi kan bisa bareng-bareng lewat VC gitu kan, Google Meet gitu kan, lewat Zoom gitu kan. Kan bareng juga, bareng tidak harus raganya gitu kan. Oh iya, siap.
Ya mungkin sudah sekian dari dialog pada sore hari ini. Mungkin saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.